Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Lionel Hendra Saputra dari Prodi Manajemen Informatika tingkat 1. Saya ingin memberi tutorial konfigurasi DHCP dan ADDS. Selamat menyaksikan teman-teman. Enjoy the video. Oke, pertama kita klik new atau buat baru. Kita masukkan namanya Windows 10. Lalu kita cari file yang udah ditaruh di folder file Windows 10 nya. Jangan lupa masukin ISO nya yang udah di download, ISO Windows 10. Lalu di unchecklist atau dimatikan checklistnya agar bisa dipencet finish. Lalu klik new lagi, kita buat yang Windows Server, kita masukkan namanya Windows Server. Foldernya udah dimasukin, jadi ISO nya tinggal ISO yang Windows Server kita tambahkan. Jangan lupa juga di unchecklist, klik finish. Lalu kita ganti jaringan Windows Servernya. Kita klik network di sini. Kita yang adaptor 1 kita ganti menjadi bridge adapter. Lalu adaptor 2 kita checklist terlebih dahulu. Lalu kita pencet internal network. Klik OK. Lalu ke Windows 10 kita ganti juga networknya menjadi internal network juga, tapi hanya yang adaptor 1 saja, adaptor 2 tidak perlu. Kita klik OK. Lalu kita start keduanya agar terbuka. Loading ya, tunggu sebentar. Oke, kita skip sampai ke sudah terbuka nanti ya. Oke teman-teman, ya keduanya sudah terbuka, Windows Server dan Windows 10 nya. Ini pilihan language-nya atau bahasa, terserah mau yang mana, mau bahasa Inggris, mau bahasa yang lain bisa. Di sini kita pakai yang bahasa Inggris United States saja, yang standarnya ya. Klik next bila sudah. Yang Windows Server juga sama, kita install keduanya. Kita tunggu setup is starting tulisannya. Lalu tidak, I don't have aja. Lalu kita ke yang sebelah, kita klik yang nomor 2 itu, yang kedua. Kita next sudah. Lalu yang 10 kita pilih 10 Pro, kita next. Nah di sini diklik I accept nya supaya bisa di next. I accept keduanya kita pencet, kita checklist, kita next, pilih custom. Kita pilih yang custom, dua-duanya yang custom ya. Lalu kita next. Tunggu, yang sebelah kiri sudah mendownload, yang sebelah kanan juga sudah mendownload. Kita tunggu, memang agak lama. Kita langsung skip saja jika keduanya sudah terbuka nanti. Oke, ini sudah terbuka keduanya. Oke, yang Windows Server kita masukin password, terserah kita. Kalau di sini saya admin 123. Yang Windows 10 masih berproses ya. Yang Windows Server sudah terbuka.
Ada tampilan seperti ini, tampilan awalnya Windows Server. Kita buka, klik input, terus Ctrl tadi itu. Kita masukkan password admin 123. Habis klik input tadi kita masukkan Ctrl Alt Delete, kita klik ada di situ. Kemudian otomatis minta password. Sama minta password, kita masukkan passwordnya, lalu terbuka seperti yang ada di layar. Windows Servernya sudah terbuka. Yang Windows 10 sebentar lagi. Yang Windows 10 sudah di sini. Kita pilih bahasa, ya bahasanya standar aja ya, English United States. Kita next. Oke, yang Windows 10 sudah selesai di situ prosesnya tadi. Kita masukkan nama kita. Kita masukkan namanya. Tidak perlu password ya. Kita bisa next tanpa perlu password. Ini accept saja, not now. Ya, muncul tulisan hi. Kita mulai ya HCP nya, kita add feature and roles, langsung kita next aja di sini sampai yang ini kita tambah DHCP add feature. Lalu kita next lagi, kita install, kita tunggu proses instalasinya sampai dia tanda birunya penuh. Kita skip aja sampai nanti sudah selesai terinstall. Nah, jika sudah penuh seperti ini, kita pencet close saja, lalu kita ke logo bendera seperti itu, kita pencet complete DHCP, kita next, kita close, lalu kita ke tools, kita klik DHCP, kita tunggu sebentar. Dia akan muncul dia. Ya, sudah muncul. Kita klik bawah, kita buka lagi, klik kanan, kita pencet new scope, kita next. Di sini kita tambahin nama DHCP, kita next, kita isi IP nya 192.168.210. Kalau kalian mau bebas nggak apa-apa ya. Saya 10, yang bawahnya 192.168.220. Kita next. Yang ini kita next. Yang ini kita next. Kita next lagi. Kita tambahin IP 192.168.201. Kita add. Kita next. Nah, ini kita remove, lalu diketik di dalamnya yang 200.1 tadi. Kita add, kita tunggu sebentar prosesnya. Kita klik OK kalau udah ada tandanya. Kita next, kita finish. Nah, kita silang saja. Lalu kita pergi ke change adapter. Nah, setting kita ke Ethernet 1, kita buka properties, kita matikan sharingnya ya. Kita tadi mati, kita nyalakan. Kita close. Yang Ethernet 2 kita masuk ke properties IP4. Ini kita ganti menjadi 192.168.201. Kita klik OK. OK lagi, close dan silang. Kita pergi ke yang
Windows 10 sekarang. Kita ketik cmd, lalu kita ketik ipconfig. Nah, ya, sudah muncul 10 ya. Nah, lalu kita ketik lagi ipconfig/release. Ya, sudah muncul tuh. Kita ngeping, kita ping IP-nya apakah TTL atau RTO. Ya, TTL berarti hasilnya berhasil. Lalu kita ping yang Google. Apa bisa? Ya, TTL juga. Artinya bisa. Kita lanjut ke ADDS. Kita lanjut ke ADDS. Kita add feature. Kita next. Kita tambahin ADDS-nya. Kita add feature. Kita next lagi, lalu install. Nah, kita tunggu sampai birunya penuh lagi kayak sebelumnya. Nah, kita skip sampai nanti selesai. Oke, ini udah selesai. Kita close aja, lalu kita klik ke logo bendera, kita convert di HCP, kita add new forest. Kita masukkan namanya, terserah namanya mau apa. Kita next. Kalau sudah ditambahin .com ya. Lalu ada password dan confirm password. Ini juga terserah mau isi passwordnya gimana. Kita next kalau sudah, kita tunggu. Nah, berproses ya ini. Oke, kalau sudah kita next aja. Next lagi. Tunggu lagi di sini. Oke, bila udah kita lanjut install. Berproses lagi, loading lagi, kita tunggu lagi. Kita sudah selesai, kita close. Dan di sini akan otomatis merestart ya. Itu akan otomatis restart, jadi tunggu saja sampai nanti nyala kembali. Kita skip sampai nanti nyala lagi ya. Oke, sudah menyala kembali tampilannya ini. Kita input Ctrl Alt delete, kita masukkan passwordnya seperti biasa. Nah, sudah muncul, kita langsung ke server manager. Kita klik tools, kita cari ADDS. Sebentar. Ini sudah muncul, kita buka di sini, usernya kita buka. Nah, di sini kita bikin user baru ya, klik kanan new, terus user. Nah, di sini kita masukkan namanya ya, terserah mau namanya gimana. Kalau saya first name Abdullah, last name-nya Rahman. Kita next.
Nah, di sini kita masukin password lagi ya. Terserah juga passwordnya mau gimana. Kita beralih ke Windows 10. Di sini di PC-nya kita klik kanan, klik properties, terus di rename, kita change domainnya, kita ketik yang tadi lp3i.com. Ini masukin passwordnya yang tadi kita bikin ya. Kalau sudah, klik OK. Oke, di sini sudah berhasil otomatis restart komputernya. Jadi kita menunggu lagi sampai hidup kembali. Kita ke Windows servernya, kita pencet this PC, lalu bikin folder baru. Di sini kita namai tes sharing aja buat ngetes nanti ini. Nah, di sini kita klik kanan lagi, kita ke properties, kita atur ke sharingnya. Lalu kita Windows 10 nya sudah terbuka, kita masukkan, langsung saja masuk, tidak perlu password. Nah, yang di sharing nih kita atur. Jika sudah, ya udah kita close. Sekarang kita beralih ke Windows 10-nya. Kita ke pencarian, kita cari /lp3i.com ya. Nah, di sini masukin username sama passwordnya tadi yang Arifudin. Nah, udah muncul tes share-nya, artinya berhasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.